Tetap kita masih bicara mengenai Toledot silsilah. Dan kita sudah belajar mengenai Mishkalim, kata Toledot, kira-kira soresnya apa? Jalat. Ya, kenapa ada awalan taf di sini? Nah, awalan taf itu adalah Mishkalim. Jadi, awalan taf itu juga membuat satu kata kerja berubah menjadi kata benda. Misalnya kata yarah. Yarah itu bisa mengajar ya atau menunjukkan arah yang betul. Kemudian dijadikan nomina. Nominanya menjadi apa? Yarah menjadi Torah. Nah, seperti ini juga kata yalat itu menjadi Toledot. Ot di sini itu menunjukkan bahwa silsilah itu plural. Ya, yalat kemudian dikasih taf menunjukkan yalat ini menjadi kata benda. Nah, seperti ini juga yarah menjadi Torah, diberi awalan taf. Dan Anda harus mengingat bahwa penulisan genealogi dalam Alkitab itu mengikuti satu tatanan budaya patrilineal yang dimana ya, menulis nama-nama laki-laki saja. Nah, ada kekecualian apabila tertulis nama perempuan, maka pastilah perempuan itu sangat penting. Nah, Matius itu juga menulis beberapa nama perempuan. Ya. Dia juga memandang bahwa silsilah dari Yesus Kristus ini penting untuk dituliskan, untuk mengingatkan kepada pembacanya, orang-orang yang sedang diinjili olehnya, berita Injil ya bahwa Yesus Kristus itu garisnya bukan dari out of nothing ya, tetapi sungguh-sungguh sudah dipersiapkan oleh Allah ya, yang dimana dia lahir tidak sembarangan lahir dari orang-orang yang nggak tahu dari mana asalnya, tetapi orang-orang yang sudah dipersiapkan. Bahwa dengan bangga di sini, Matius menuliskan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, dia menulis inilah buku silsilah, ya. Sefer Toledot, ya. Tulisan atau buku silsilah, Sefer Toledot. Yeshua Hamashiach, ben David, ben Abraham. Nah, kata ben itu dalam pemahaman bahasa Ibrani, dia juga berarti putra, dia juga berarti cucu atau keturunan. Jadi memang Yesus bukan putra langsung dari David, tetapi dia adalah keturunan dari Daud. Dia adalah ben Abraham. Berarti dia adalah keturunan dari Abraham. Jadi jelas sekali garis silsilah dari Yesus Kristus. Bukan itu saja. Selain Matius itu menulis nama-nama dari nama-nama laki-laki, Matius juga menyertakan nama-nama perempuan. Nah, ada berapa nama perempuan di sini? Anda itu yang menjadi garis keturunan dari Yesus? Ada Tamar. Tamar orang Kanaan. Rahab juga orang Kanaan. Terus kemudian Ruth orang Moab. Kemudian ada istri Uria. Nah, ini lucu ya. Kenapa tidak langsung saja ditulis dengan Batsheba? Bukankah selepas Uria meninggal, dia diperistri oleh Daud? Seolah-olah di sini Matius hendak mengingatkan ya aib yang ada di masa lalu, yang dimana Daud pernah berbuat dosa dengan mengambil istri Uria. Keempat nama-nama ini tentulah amat penting karena seperti yang sudah kita pelajari bersama, kita belajar mengenai Hagadah, Echad Miyodea. Nah, pada angka 4, ya, Arba Miyodea, Arba Aniyodea, Arba Imahot. Pada puisi Hagadah itu mengatakan angka 4. Siapa yang tahu? 4, aku tahu. 4 adalah ibu-ibu leluhur. Nah, di mata orang Israel itu ibu-ibu leluhur mereka itu adalah Sarah, Ribka, Leah,
Terus Rahel. Nah, di sini Matius memberikan satu pesan bagi para pembaca Injil bahwa di dalam silsilah Yesus Kristus ya, ternyata ada 4 perempuan asing. Dan 4 perempuan asing ini juga catatan kehidupannya itu memiliki catatan buruk. Tamar, dia pernah memiliki satu skandal dengan mertuanya, yang dimana saat itu Tamar berpura-pura menjadi Kedesyah. Dia berpura-pura menjadi pelacur kuil yang menjadi langganannya dari Yehuda. Jadi Yehuda itu rupanya suka membeli cinta, dan ini diperhatikan oleh menantunya. Oh, mungkin hari ini, hari Kamis jam 6 sore, biasanya dia pergi ke kuil itu untuk membeli cinta. Jadi di situ Tamar berpura-pura menjadi Kedesyah dan terjadilah transaksi untuk membeli cinta. Nah, kebetulan Yehudanya tidak membawa uang dan kemudian memberikan khatam kepadanya, memberikan stempelnya itu untuk menjadi jaminan, dan itu dipakai oleh Tamar untuk menunjukkan bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah putra dari Yehuda. Nah, ada skandal di situ. Tamar. Rahab, kita semua tahu, dia adalah perempuan sundal. Ruth, ya, di antara 4 perempuan ini yang paling baik adalah Ruth. Tetapi Ruth itu orang Moab. Dan ada ketentuan dalam kitab Torah bahwa orang Moab itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Israel. Tetapi Ruth itu masuk ke dalam jemaat Israel karena dia apa? Mu'alaf. Dia menyembah Allah Israel dan menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Jadi dia memiliki catatan yang dimana dia berasal dari bangsa yang dilarang masuk menjadi jemaat Tuhan. Tetapi khusus untuk Ruth dia boleh masuk. Jadi Anda lihat, 3 perempuan ini semuanya memiliki catatannya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, istri Uria, Batsheba, kita semua tahu. Ada skandal besar yang dimana Raja Daud pernah membunuh seorang suami yang setia kepadanya, tetapi dia begitu kejamnya membunuh orang yang setia ini dan mengambil istrinya. Maka nama Batsheba di sini tidak dituliskan, tetapi ditulis sebagai istri Uria. Jadi Anda bisa lihat di sini. Matius pasal 1. Ada 4 perempuan asing yang semuanya memiliki sejarah buruk. Tetapi dari sejarah buruk silsilah yang demikian, ternyata itu tidak mengurungkan niat dari Yesus Kristus untuk lahir ke bumi. Dia rela lahir dari garis keturunan yang dedel-duel semacam ini ya. Jadi dia tidak mengurungkan niatnya. Dan ini juga menjadi satu pesan bahwa Injil, Yesus datang, itu bagi orang-orang berdosa, bukan hanya bagi orang-orang Israel, tetapi juga bagi segenap orang-orang asing. Nah, jadi kita sudah memahami kenapa pada Matius pasal 1 itu khusus menulis 4 perempuan. Dan perempuan ini memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Jadi apabila ada penyisipan nama perempuan dalam suatu istilah, pastilah perempuan itu sangat penting untuk diceritakan. Jadi bukan sekedar sisipan. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kita dapat melihat bahwa ternyata walaupun orang Yahudi, orang Israel itu memiliki budaya patrilineal, patriarki, dan menulis silsilah secara patrilineal, tetapi orang Yahudi itu juga memperhatikan siapa ibunya. Nah, ini menjadi satu sistem tambahan dalam menentukan orang ini Yahudi apa enggak, itu ketika ditentukan dari garis ibunya, yaitu garis matrilineal. Nah, kenapa harus ada sistem seperti ini? Ya,
Banyak orang bertanya, mengapa Yudaisme tradisional menggunakan sistem keturunan matrilineal. Jadi selain patrilineal juga matrilineal. Keturunan dari garis ibu. Yang dimana status keyahudian seseorang itu juga dinilai dari siapa ibunya. Tapi Taurat kan nggak nulis secara khusus bahwa keturunan matrilineal ini diharuskan. Ada hal-hal yang tidak langsung ditulis di kitab Taurat. Misalnya, ada beberapa bagian dari Taurat dan bagian kitab lainnya, apabila ada keturunan dari seorang perempuan Yahudi, walaupun dia bersuamikan seorang non-Israel, keturunannya tetap dianggap seorang Yahudi. Misalnya, tertulis dalam Imamat 24 ayat 10 yang bicara mengenai keturunan dari seorang perempuan Israel dan seorang Mesir, tetapi keturunannya dihitung sebagai orang-orang yang berada di tengah-tengah orang umat Israel, dan mereka dihitung sebagai orang Israel. Nah, kita juga bisa ambilkan contoh lagi dalam Perjanjian Baru, yaitu Timotius. Timotius itu ibunya adalah seorang Yahudi, tapi bapaknya bukan, seorang Yunani. Ditulis pada Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Nah, tetapi karena ibunya seorang Yahudi, maka dia tetap dihitung sebagai Yahudi. Di beberapa kitab lain dalam bagian Alkitab kita, ada juga pemahaman bahwa keturunan yang dilahirkan oleh perempuan non-Israel, Goyim, dan seorang laki-laki tidak dianggap sebagai seorang Israel. Nah, kenapa? Ini karena terjadi kawin-mawin yang biasanya perempuan itu kemudian bisa mengalihkan kesetiaan si suami ini dari penyembah Allah Israel menjadi penyembah bagi ilah-ilah asing. Itulah sebabnya di Alkitab perkawinan campur itu dilarang. Ini ditulis dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 6. Karena banyak sekali kasus perkawinan campur yang menyebabkan orang-orang itu berpaling dari Allah Israel dan ikut menyembah ilah-ilah yang menjadi ilah dari istri-istrinya yang non-Israel ini. Dan itu membuat satu kegeraman bagi Tuhan karena orang Israel ini menduakan Tuhan. Dan ini juga disinggung oleh Rasul Paulus bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini juga bisa terjadi di berbagai perkawinan campur ya. Awalnya nggak apa-apa, kamu kawin cuman ini kok untuk formalitas saja, ikut agamaku. Nanti kamu boleh tetap ke gereja, tapi dalam beberapa kasus justru nanti kemudian suaminya menekan atau istrinya menekan gara-gara kawin campur itu. Dan kemudian dia berpindah kepercayaan. Inilah yang membuat bangsa pilihan Tuhan ini berlalu dari kesetiaan kepada Tuhan. Nah, bangsa pilihan itu disebut dalam Alkitab sebagai Am Segulah. Am itu bangsa, Segulah itu adalah milik kepunyaan yang mahal. Jadi umat kesayangan. Tetapi Am Segulah ini seringkali lebih diterjemahkan kepada the chosen people. Padahal arti harfiahnya adalah milik kepunyaan Allah. Dan kata Am Segulah ini juga dipakai oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, Zera Nifkar, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, umat kepunyaan Allah sendiri ini Am Segulah, yang biasa diterjemahkan dengan the chosen people. Genealogi matrilineal Yesus Kristus sudah kita pahami bersama. Tadi ada 4 perempuan-perempuan di kitab Matius yang merupakan garis patrilineal. Nah, sekarang genealogi matrilineal itu dituliskan oleh Lukas sebagai pelengkap.
Jadi garis Yesus itu bisa dirunut dari garisnya Yusuf, ayah angkatnya, kemudian juga bisa dirunut dari garis ibunya yang melahirkan dia. Bahwa Yesus itu adalah putra dari Maria. Maria yang adalah anak dari Eli. Kenapa di sini dituliskan Yusuf? Karena seperti tadi, penulisan itu selalu dengan nama laki-laki. Jadi Yusuf di sini dalam maksud Yusuf suami Maria. Nah, Lukas di sini merunut garis Yesus mulai dari Maria itu sampai dengan Adam yang dari Allah. Luar biasa ya. Jadi itulah pentingnya ada korelasi antara kitab Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru. Korelasi apa? Korelasi silsilah tadi. Garis matrilineal ini menjadi semakin penting ketika Ezra itu membawa orang-orang Yahudi dari kerajaan Yehuda itu untuk kembali ke Tanah Suci. Dan mereka ada beberapa sebagian dari mereka yang sudah kawin-mawin dengan perempuan lokal di situ. Mungkin perempuan Babel, yang dimana menurut di mata Ezra ini, janganlah perempuan-perempuan Babel yang bukan penyembah Allah Israel ini nanti dibawa ke Tanah Suci dan mereka membuat para lelaki ini berpaling dari Tuhan. Apabila mereka kembali ke Tanah Suci, Ezra melakukan satu ketentuan. Maka berbicara Sehanya bin Yehiel dari Bani Elam katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing di antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Jadi garis matrilineal ini menjadi semakin penting karena Ezra hanya memperbolehkan orang-orang yang sudah menjadi Israel yang kembali ke Tanah Suci. Perempuan-perempuan yang masih menjadi penyembah ilah-ilah asing, mereka harus ditinggalkan. Jadi garis matrilineal menjadi semakin penting dalam kehidupan orang Yahudi, terutama sekembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Ya. Dan ini ada juga penulisan dari buku tradisi Yahudi di Talmud bahwa Rabbi Shimon ben Yochai menuliskan bahwa keturunan dari ibu Yahudi dan seorang non-Yahudi dianggap Yahudi. Kenapa perempuan penyembah Allah Israel ini penting? Karena perempuanlah yang tinggal di rumah. Perempuanlah yang mendidik anak-anak di rumah. Perempuanlah yang lebih banyak tinggal bersama anak-anak di rumah. Nah, apabila ibunya ini bukan penyembah Allah Israel, maka kemungkinan dari putra-putra yang dilahirkan oleh perempuan itu akan menjadi penyembah ilah-ilah asing pula, bukan penyembah Allah Israel. Itulah kenapa dilarang ada perkawinan campur, juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur, dari perempuan-perempuan penyembah ilah-ilah asing untuk kembali ke Tanah Suci pada zamannya Ezra. Nah, kita sudah mulai semakin mengerti kenapa silsilah itu perlu sekali ditulis di dalam Alkitab. Walau tampaknya itu nggak ada gunanya, tetapi sungguhlah tidak ada tulisan yang sia-sia di Alkitab kita. Semua kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab kita itu semuanya penting karena setiap kata itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada yang nggak penting. Kita akan membaca ayat ini. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya
di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi sejarah Israel, termasuk silsilahnya, itu harus diceritakan secara berulang-ulang. Nak, kamu itu asalnya dari sini. Nenek moyangmu adalah ini. Asalnya dari sini. Dan itu penting untuk diceritakan. Nah, kembali pada apa yang kita bahas tadi, kenapa ada nama Naamah pada silsilah Kain. Nah, nama di Alkitab itu biasanya mewakili karakter dari orang yang mengemban nama itu. Nah, Naamah itu artinya itu menyenangkan, cantik, sedap dilihat, lovely, ya. Dari kata naim. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan orang Yahudi, nice to meet you gitu, kita mengatakan naim meot. Nah, dari kata naim, Naamah. Nah, jadi kita bisa membayangkan seorang yang bernama Naamah ini adalah orang yang sangat cantik, ya, dan dia satu-satunya perempuan yang ditulis dalam silsilahnya Kain. Nah, kenapa perempuan ini ditulis? Nah, pastilah Naamah memiliki satu posisi yang penting dalam keturunan itu. Anda lihat ini silsilah keturunan Kain. Lamek mengambil istri 2 orang. Satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada melahirkan Yabal. Kemudian melahirkan adiknya Yubal. Zila, nah istri keduanya ini, melahirkan seorang yang bernama Tubal Kain. Tubal Kain itu adalah seorang tukang besi. Jadi walaupun Kain ini sudah berlalu dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan hikmah kepada mereka, yaitu hikmat pengetahuan. Adik perempuan dari Tubal Kain ini adalah Naamah, si cantik itu. Jadi kita bisa melihat ada satu keanehan dalam satu garis silsilah di mana ada Naamah di sini.